Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para masayikh, Pak Bupati Cirebon yang saya banggakan, partner kami Pak Bupati itu dalam suka dan duka, tapi lebih banyak dukanya Pak. Izin saya tarik, nggak cukup ya? Tes. Maksud saya supaya saya nggak terlalu bungkuk Pak. Yang saya hormati sahabat saya Kang Abub, Ketua Staima, dan keluarga besar Yayasan Mas Duki Abdullah, serta para tamu undangan dari Kopertais 2 Jawa Barat dan Banten, dan dari Kementerian Agama, dan junior-junior saya yang saya banggakan. Datang ke acara ini membuat nostalgia saya bangkit kembali gitu. Karena selama 42 tahun saya coba bayangkan kembali gitu, masa-masa terindah yang pernah saya alami adalah pada saat saya kuliah S1 gitu. Banyak sekali kenangan indah dan proses pembelajaran yang luar biasa ketika saya kuliah S1. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memproduksi 2 hal. Yang pertama, kita sudah mewisuda 112 orang Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan wisudawannya berkah semua ke depan. Dan ada yang kedua Pak. Yang kedua, alhamdulillah pagi ini kita memproduksi 112 orang pengangguran baru Pak. Karena yang baru lulus ini kan belum bekerja, mungkin ini guyon aja. Tapi ketika kita bicara pengangguran bukan berarti menganggur itu tidak produktif. Banyak teman-teman saya yang statusnya pengangguran tapi penghasilannya luar biasa. Sekarang udah 4.0, zaman sudah berubah, semua proses-proses bisnis sudah berubah, dan akhirnya tantangan zaman juga berubah. Saya ingin menyitir satu data, saya sering sampaikan dalam banyak forum. Alhamdulillah juga Kabupaten Cirebon hari ini yang tertinggi Pak, se-Jawa Barat tingkat penganggurannya tapi Pak. Jadi kita ini di Cirebon ada kurang lebih 2,2 juta penduduk, penganggurannya itu kurang lebih 10,52%. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 170 sampai 180 ribu orang pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan itu sebagian besar orang NU Pak. Karena di Cirebon kan NU semua. Ini tantangan Pak Bupati Imron, saya, dan tokoh-tokoh para akademisi, dan kalian semua. Bagaimana caranya dalam 5 tahun ke depan pengangguran di Kabupaten Cirebon sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kita nggak bisa mengentaskan pengangguran yang 160 ribu orang tersebut, maka Kabupaten Cirebon ke depan akan tetap menjadi kabupaten yang tertinggal. 160 ribu orang itu banyak Pak. Saya ngitung pakai jari nggak ketemu gitu. Sekarang tantangannya teman-teman ini kan. Kalau teman-teman kan 5 tahun ke belakang lebih banyak
kuliah, belajar, memahami tentang kehidupan. Saya mengilustrasikan ya selama 5 tahun ini kalau ikan tuh kita berenang di akuarium. Dan pada hari ini teman-teman semua dilempar ke laut. Hari ini teman-teman memulai ujian yang sesungguhnya. Mampu nggak bertahan di dunia yang sesungguhnya gitu kan. Apakah teman-teman nanti akan menjadi pengangguran ataukah teman-teman bisa menjadi seseorang yang punya kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Cirebon ke depan? Bapak Ibu sekalian, di laut itu jauh lebih berwarna tinimbang di dalam akuarium. Kehidupannya lebih luar biasa menarik. Tapi pertanyaannya, teman-teman punya daya tahan yang luar biasa nggak? Misalnya begini, salah satu dari kalian saya taruh di Pulau Kalimantan tanpa bekal. Kira-kira teman-teman di sana bisa hidup nggak? Kira-kira kalau ditinggal tanpa uang saku, tanpa saudara, tanpa teman, bisa nggak kita bertahan? Ini soal apa? Soal kemampuan personal gitu kan. Pertanyaannya, ini teman-teman anak-anak lulusan STAIMA ini punya kemampuan bertarung yang kuat nggak gitu kan? Punya produktivitas yang bagus nggak gitu kan? Ini sesungguhnya yang menjadi tantangan. Kami di pemerintahan bersama Pak Bupati mengajak semua stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon. Ayo kita selesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Gimana caranya kita tidak lagi menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat? Gimana caranya pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon 5 tahun ke depan selesai? Gimana caranya Kabupaten Cirebon bebas sampah, bebas banjir, produktivitas masyarakatnya meningkat? Dan ini bukan hanya tugas pemerintah. Pertanyaannya, teman-teman nanti akan ada di posisi mana kira-kira gitu kan? Apakah akan menjadi beban masyarakat ataukah bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat? Salah satu pemikirannya begini, kalau kita mau mengentaskan 160.000 pengangguran berarti kan ini bisa kita bagi dua. Berapa orang pengusaha baru yang mau kita ciptakan dalam 5 tahun ke depan? Saya sering ditanya, Kang, kalau bantuan pemerintah BLT yang 300.000 per tahun setuju nggak Kang diperpanjang? Saya bilang saya nggak setuju. Bantuan BLT untuk rakyat miskin 300.000 setahun sekali itu tidak membangun mental bangsa. Saya lebih setuju daripada kita membantu 10.000 orang miskin dengan 300.000 per tahun. Saya lebih berpikir bagaimana kita bisa menciptakan 1.000 entrepreneur baru, 1.000 pengusaha baru. Kalau kita bisa menciptakan 1.000 pengusaha baru, setiap pengusaha akan bisa menciptakan minimal 10 sampai 15 orang lapangan kerja baru. 15 orang lapangan kerja ini kalau dikalikan dengan jumlah yang 1.000 tadi jadi 15.000 kesempatan kerja gitu kan. Saya menantang ke teman-teman, kira-kira dari yang 112 ini berapa orang yang kira-kira menjadi entrepreneur baru? Ini penting. Kalau mindset teman-teman berpikirnya setelah lulus saya harus kerja cari duit, lapangan pekerjaan yang tersedia hari ini terbatas. Dunia sudah berubah, proses bisnis yang tadinya manual sekarang semuanya udah menjadi otomatis. Dulu zaman revolusi industri pertama ditemukannya industri itu merubah fungsi ototnya manusia dengan mesin. Itu yang pertama nih, otot manusia dirubah fungsinya oleh mesin.
Kemudian revolusi yang berikutnya merubah otak manusia dengan mesin. Ini revolusi industri yang terakhir ini udah mengkombinasikan otak manusia dengan intelijensi buatan. Kalau dulu 1 hektar sawah itu dikerjakan oleh 15 sampai 20 orang petani. Tapi hari ini dengan adanya mesin, traktor, dengan adanya drone, maka 1 hektar sawah cukup dikerjakan oleh 1 orang. Terus lapangan pekerja di sektor pertanian akan habis gitu kan. Dulu sebuah perusahaan gitu ya, kayak sekarang nih, ada perusahaan berbasis IT namanya Gojek. Gojek itu nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya valuasi perusahaan yang cukup, tapi dia kapitalisasinya bisa sampai 17 triliun. Perubahan-perubahan zaman ini yang harus diantisipasi. Saya merekomendasikan kepada teman-teman semua, ayo bareng-bareng dengan pemerintah kita ciptakan banyak entrepreneur muda baru. Dan saya berharap yang 112 orang ini siap untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru ke depan. Benar bahwa hari ini teman-teman di wisuda, tapi saya kok merasa teman-teman belum siap untuk masuk ke dunia nyata. Saya begitu lulus pun sama. Ketika saya lulus kuliah, ilmu yang saya dapat itu hanya 20%, hanya dasar-dasarnya saja yang diajarkan oleh para kiai dan para guru-guru kalian semua. Sisanya di mana? Sisanya kita belajar di luar, kita belajar dari kehidupan yang nyata. Saya lulus kuliah, saya nggak bisa ngomong di depan forum ini. Untuk bisa ngomong di depan forum ini harus belajar. Ketika saya lulus kuliah, saya belum bisa memahami persoalan, mencari solusi. Dan ini soal jam terbang. Tadi Kang Abu bilang bahwa kalian harus punya banyak inovasi. Kalian harus selalu melakukan pembaharuan, mencari konteks. Maknanya apa? Kalian 10 tahun ke depan konteksnya masih belajar. Belajar untuk lebih baik lagi gitu kan. Teman-teman yang 112 orang ke depan ini harus menjadi agen perubahan. Perubahan Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi ke depan. Dan prinsipnya satu yang ingin kami sampaikan, nasihat untuk saya juga. Saya berharap teman-teman mulai membangun mindset dan culture set untuk peradaban yang lebih baik ke depan. Maksudnya begini. Kalian sebagai mahasiswa punya 3 tugas. Tugas yang pertama belajar, kemudian diwisuda, selesai. Hari ini tugas yang pertama sudah selesai. Tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua membangun nilai. Ini teman-teman kan setelah ini masuk ke kehidupan nyata. Teman-teman punya manfaat enggak? Minimal buat keluarga, buat lingkungan sekitar, yang terakhir buat Kabupaten Cirebon. Kira-kira kalau diukur nih keberadaan teman-teman di Kabupaten Cirebon ini ada manfaatnya nggak untuk Cirebon? Membangun nilai itu sesuatu yang menurut saya mahal harganya gitu kan. Kalau lulus kerja terus nggak manfaat buat umat, ngapain gitu? Ada yang paling berat yang ketiga, yang ini tugas jamiah, bagaimana kita bisa membangun peradaban. Peradaban ke-NU-an, peradaban tentang kehidupan kita gitu kan. Suatu negara dikatakan maju, suatu daerah dikatakan maju kalau peradaban kehidupannya baik gitu kan. Dan teknologi, ilmu pengetahuan adalah bagian yang penting dari peradaban. Jadi harapan kami, harapan saya pribadi, kita semua setelah ini harus mulai mengevaluasi diri, apa posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Dan saya berharap teman-teman semua harus menjadi agen perubahan dan harus bisa membantu Kabupaten Cirebon menuju kabupaten yang lebih baik lagi ke depan. Dan saya berharap ilmunya teman-teman yang sudah dipelajari 5 tahun ke belakang berkah untuk Kabupaten Cirebon dan untuk kita semua. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.